adik-adik. Kakak ucapkan selamat bergabung di ibadah IHMPP pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Di ibadah kali ini ada sedikit berbeda karena adanya virus atau wabah yang menimpa negeri kita, yaitu wabah COVID-19 yang mengakibatkan kita harus melakukan social distancing. Oleh karena itu, kita melakukan ibadah baik online, yaitu melalui sosial media. Dan kakak ucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Untuk memulai ibadah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 3, yaitu Kami Puji Dengan Riang dari ayat yang pertama dan yang ketiga. Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa pembacaan firman. Untuk itu, kakak minta, mari kita satukan hati kita dan kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur di tengah keadaan yang saat ini tidak memungkinkan kami untuk melakukan ibadah secara langsung akibat wabah COVID-19. Tapi biarlah Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami ini dari awal hingga selesai. Dan sesaat lagi ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami sehingga kami boleh dapat mengerti setiap kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca dan renungkan pada saat ini. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kakak akan baca ayat yang ganjil, adik-adik di rumah akan baca ayat yang genap dan akan dibantu oleh kakak Fani dan kakak Becky. Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17, keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jendalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana, karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya, pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya,
Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya, karena lihat telanjangnya dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya, ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh, tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya, padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acukah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur, aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentang. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menantang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda dari itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Ratapan 1 ayat 1 sampai 17 yang menceritakan tentang kesunyian dan runtuhnya kota Yerusalem. Kota Yerusalem sendiri ini sebelumnya merupakan kota yang diagung-agungkan bak ratu, namun keadaannya berubah 180 derajat dari keadaannya yang semula. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah mengizinkan hal ini terjadi kepada bangsa yang dikasihinya. Semua ini terjadi sebagai bentuk hukuman Tuhan akibat umatnya yang tidak bersedia untuk mengintrospeksi diri tatkala yang menjadi andalan hidup mereka itu bukan lagi Tuhan, melainkan Allah asing ataupun dengan berhala-berhala lainnya. Nah, dan juga ketika dosa dan kejahatan meliputi diri mereka sehingga menyebabkan ketidaksetiaan mereka lagi kepada Allah. Nah, yang perlu adik-adik ingat adalah Allah adalah satu-satunya pribadi yang patut kita sembah, karena tidak ada Tuhan selain Allah yang dapat kita sembah. Kehancuran dan kesunyian yang dialami oleh kota Yerusalem adalah akibat dari sikap umat Tuhan sendiri yang mempercayakan diri mereka kepada Allah-Allah lain dan berhala-berhala lain, dan di mana Tuhan menjadi murka akibat pengkhianatan umatnya yang mudah berpaling kepada ilah-ilah asing. Nah, untuk karena itu diperlukan introspeksi diri yang terus-menerus sungguh diperlukan oleh kita agar kita tidak mudah tergoda untuk menyembah kepada Allah lain selain Allah kita Yesus Kristus. Jadi, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita juga menjadi sama dengan orang-orang yang ada di kota Yerusalem dengan berhala-berhala modern? Dua contoh yang akan kakak ambil di dalam bacaan kita ini, yaitu yang pertama gadget, dimana kita terkadang setiap pagi kita bangun, kita langsung buka gadget. Tidak kita datang berdoa kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan untuk nafas kehidupan yang baru yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi terkadang banyak dari kita itu bangun langsung buka HP, langsung lihat chatting seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah kepintaran, di mana Tuhan sudah memberikan kepintaran bagi kita.
bagi adik-adik sekalian. Tetapi terkadang kita lupa diri, kita malah menjadi orang yang sombong. Misalkan di dalam ujian, kita sudah mengakui, kita sudah tahu bahwa diri kita pintar, tetapi kita tidak membuat seperti persiapan dengan belajar. Kita tidak seperti itu karena kita menganggap bahwa dirinya kita sudah pintar, kita mampu untuk mengikuti ujian itu tanpa perlu belajar sebelumnya. Dan kita juga kadang menjadi orang yang sombong. Kita tidak berbagi kepada teman-teman kita yang mungkin tidak lebih pintar daripada kita. Di sini Tuhan mau bahwa ketika kita diberikan kepintaran ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak melupakan Tuhan, tetapi kita setia kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, dan terlebih utama kita menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau sampai kita menyembah berhala-berhala yang lain. Jangan sampai Tuhan murka kepada kita dan Tuhan memberikan hal-hal yang tidak kita inginkan juga di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi hari ini, bahwa adik-adik sekalian bisa menjadi contoh yang baik, taat kepada Tuhan, dan mau mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita angkat bersama dari Kidung Muda-Mudi 4, Besar Setiamu Tuhanku tiada bertara. Tiada bertara.
Adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, lewat ibadah via online ini, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah lewat firman-Mu ini, kami dapat belajar dan menjadikan firman-Mu ini pedoman bagi hidup kami. Mampukanlah adik-adik klien kami untuk tetap setia mengikuti-Mu dan mampu mengintrospeksi diri selalu dan sungguh-sungguh yakin bahwa pertolongan sejati datangnya hanyalah dari Engkau dan mempercayakan seluruhnya masa depan mereka hanya ke dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa juga untuk adik-adik kami yang akibat dari virus COVID-19 ini mengharuskan mereka belajar via online. Biarlah kiranya Engkau mau memampukan mereka untuk tetap fokus belajar di tengah-tengah tantangan ini. Berikan kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan bagi adik-adik kami ini ya Bapa. Allah Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara kami, terkhusus bangsa Indonesia di mana saat ini kami tengah menghadapi dan berjuang bersama melawan virus COVID-19. Segala usaha yang kami lakukan dari himbauan pemerintah, kiranya Tuhan mau ikut campur tangan di dalamnya. Biarlah kami mampu melawan virus yang mewabah pada saat ini, dan pada akhirnya nanti kami dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa anak-Mu, ampuni salah dan dosa kami, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu dan kata-kata yang seterusnya kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, demikian IHMPT kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bersemangat tanpa ragu-ragu.